Ya, persiapan ketat karena banyak VIP yang akan hadir begitu kan. Terlebih lagi kalau kita bahas pelantikan, informasinya kan nanti di MPR akan ada prosesi itu ya Prof, ada prosesi pindah kursi. Pindah kursi, itu sudah ada sejak zaman Pak SBY ya kalau nggak salah ya, dengan Pak Jokowi yang pindah kursi itu ya. Nah, apalagi kemudian nanti kira-kira akan menarik ya pada saat pelantikan Prof Egi? Oh ya, pasti semua orang akan menunggu-nunggu siapa-siapa yang benar-benar datang. Saya menunggu apakah misalnya mantan presiden sebelumnya, nggak boleh disebut mantan ya, presiden sebelumnya. Presiden terdahulu dari Presiden ke iya. Oh ditambah, ini ditambah sudah. Saya baru bilang presiden terdahulu, ditambah Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya Bu Mega besok datangkah gitu ya? Ya. Konfirmasi. Sudah dikonfirmasi? Sekjen MPR. Katanya. Undangannya sudah diterima. Konfirmasi. Konfirmasi akan hadir. Oh, Pak SBY hadir. Ini sangat dinantikan ya. Karena kan Ibu Mega berarti melihat ada Pak Jokowi di situ. Itu yang duduk apalagi pas pindah kursi itu ya? Ya, yang duduk 4 orang loh di situ. Ya kan? Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Gibran. Jadi Bu Mega melihat empat-empatnya. Ya kan? Loh, iya kan? Kita di rumah juga sama lihat empat-empatnya besok, ya kan? Kan ini memang pergantian kursi, perpindahan menuju. Jadi itu di situ simbol menarik menurut saya. Dikaitkan lagi dengan masuk atau tidak nih di dalam kabinet yang akan diumumkan pada besok malam. Besok malam. Oh, jadi besok malam nih ya? Mengumumkan kabinetnya ya, melantiknya 21. Katanya mau gaspol. Mau gaspol langsung gitu ya? Langsung. Walaupun sekarang kan kita sudah dapat gambaran kan, dari 102 itu, yang kita belum tahu posisinya ada di sebelah mana. Sama kata orang juga ada yang jadi, ada yang enggak. Enggak lah, kita doakan jadi semua aja. Nah, tapi menariknya gini Prof, kalau kemudian tadi sudah dipastikan begitu ya, bahwa nampaknya paling tidak hampir dipastikan nanti Bu Mega hadir pada saat pelantikan. Oh, kalau Bu Mega hadir, Ganjar hadir ya? Karena Ganjar Pranowo menyatakan dia akan hadir kecuali ada petunjuk partai gitu ya. Nah, simbol apa yang kemudian nanti bisa dibaca sinyal-sinyal pada saat kehadiran Bu Mega pada saat pelantikan Prabowo Subianto? Sana kan pasti kan juga hadir juga ada Pak Jokowi. Yang pasti kamera agak banyak menyorot wajah Bu Mega. Melihat ekspresi. Iya dong. Lalu nanti ada bahas bersama ada Bu Monika yang bahas. Iya, nanti dihadirkan di sini. Iya. Saya ini. Iya, ini Bang Egi lucu. Tentu ya, karena ini peristiwa pelantikan, masyarakat luas akan menyaksikan, tidak hanya masyarakat akademis ya, publik akademis, tapi luas sampai ke desa bahkan kayak apa presiden barunya gitu kan. Dan tentu dengan semua kontroversi kita dalam Pilpres kemarin, pasca Pilpres, dan sekarang kulminasinya adalah pelantikan, menyaksikan dengan was-was gitu ya, dengan rasa yang masgul gitu ya. Seperti apa ini duit tunggalnya presiden dan wakil presiden. Ya tentu itu menjadi PR yang tidak ringan bagi Pak Prabowo khususnya gitu ya. Untuk mendongkrak kepercayaan publik terhadap tentu pemerintahan barunya itu, pemerintahan Pak Prabowo. Dalam ketatanegaraan kita, wakil presiden, ya wakil presiden. Tergantung presiden. Ini agak pelan-pelan, wakil presiden, ya wakil presiden. Iya, artinya presiden lah, sistem kita kan sistem presidensial, bukan sistem wakil presidensial. Maka memang presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, otoritasnya ada di presiden. Maka apapun yang akan dilakukan oleh wakil presiden tergantung kepada presiden mau menugaskan apa. Presiden memegang otoritas tertinggi begitu. Iya. Lah di eksekutif ya. Sepengetahuan saya yang namanya wakil presiden selama ini sampai saat ini menurut ketatanegaraan itu dan menurut peraturan diletakkan sebagai Dewan Pengarah Otonomi Daerah, Dewan Pengarah DPOD, Dewan Pengarah Otonomi Daerah, dan Dewan Pengarah untuk reformasi birokrasi nasional. Itu yang itu yang menurut saya krusial yang diperankan oleh wakil presiden. Lah selebihnya itu nunggu apa yang akan ditugaskan oleh presiden. Bagi tugas antara presiden juga wapres. Betul. Pada saat zaman SBJK misalnya. Ya SBJK, JK diperankan apa? Luar biasa peran Pak JK waktu itu. Begitu dengan Pak Jokowi kok turun gitu, tidak muncul. Demikian juga Pak Wapres Ma'ruf Amin.
kan tidak terlalu muncul. Meskipun oh ya ngurusin Papua, pembangunan di Papua, antara lain seperti itu. Jadi sangat tergantung pada Pak Presiden mau menugaskan apa. Ini yang dinamikanya itu tidak persis sama. Kita mengetahui Pak JK yang sangat berperan penting di Dwi Tunggalnya dengan Pak SBY, tapi tidak dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Saya bisa memahami aspek lain dari perasaan seperti ini. Gak apa-apa, ini kan Apa nanti tuh, apa? Bukan perasaan, ungkapan ya. Iya, ungkapan perasaan. Pelantikan aja belum, ini kan pelantikan besok ya. Iya, ini kan pelantikan. Bagaimana orang menyambutnya. Jadi saya mau bilang gini, kan ada orang yang betul-betul senang Jokowi saja. Yes. Gibran saja, Prabowo saja, Jokowi dan Prabowo, Jokowi dan Gibran. Jokowi dan Prabowo, Prabowo dan Gibran misalnya. Iya. Jadi semua orang sama-sama menunggu nih. Kalau kita berdua nih kayaknya Prabowo saja ya, sudah agak lama nih. 15 tahun kali ya bersama-sama. Nah, dengan posisi gitu kita menunggu dan mengharapkan apa gitu. Muncullah tadi, ada orang yang melihat bahwa nggak masalah. Toh peranan utama itu ada pada Bapak Presidennya. Nggak apa-apa nih, biarin aja dulu 102 menteri dan wakil menteri plus kepala badan, toh nanti akan dinilai berdasarkan pembekalan itu atau berbasiskan pada penilaian publik. Nah kalau nanti biasanya kan 100 hari, Iya. jadi Tapi kan 21. Pak Prabowo kan maunya semua baik itu koalisi, kemudian kabinetnya bersama dengan Mas Gibran juga satu misi jalanin untuk. Iya dong, mulai dari 21 Oktober ke 21 November, 21 Desember, 21 Januari, plus 10 hari itu 1 Februari, ya kan? Jadi ini diberikan kesempatan dulu untuk betul-betul kan ada banyak penyesuaian. Penyesuaian baik dalam konteks tadi mental, sikap, kecepatan bekerja. Ditambah lagi penyesuaian birokrasi. Iya. Menteri yang nggak punya wakil tiba-tiba punya wakil 1 atau 2. Sebagaimana pertaliannya ke bawah, bagaimana konteksnya dengan daerah misalnya. Iya. Itu penyesuaian loh. Bisa menghambat juga sampai 1 Februari. Nah, nanti 1 Februari disitulah kita bisa melihat Pak Prabowo yang harusnya tadi ya, orang-orang yang mengikuti dia 15 tahun ini itu melihat bahwa suatu saat dia akan menentukan. Enggak ya, Anda yang selama ini sudah berkeringat tapi nggak kompeten. Evaluasi lah itu nanti. Evaluasi. Barangkali di situ juga bisa ada penyatuan kembali bagian-bagian tertentu. Skrup yang kurang kenceng larinya untuk gaspol, ya terima kasih kan sudah selesai masa. Dengan kata lain bahwa memang Pak Prabowo menaikkan kontrak lanjutkan. Nah lanjutkan itu cukup 100 hari atau 1 semester 6 bulan pertama atau sampai 2 semester 1 tahun pertama. Cukup sampai di situ. Untuk melanjutkan transisinya itu akan uji coba. Jadi kalau menurut saya karena 16 menteri yang di eranya Pak Jokowi itu jumlah yang amat sangat besar menurut saya dalam sejarah pergantian kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan, mungkin 1-2 boleh, 16 menteri kalau di Amerika udah habis tuh karena jumlah menterinya cukup. Kalau di Amerika cuma 18 berarti cuma 2 yang baru kan gitu ya. Kita nantikan nanti jalannya pelantikan esok hari. Apakah betul arah pidato Sesuai politiknya prediksi. sesuai prediksi Iya. akan gaspol dan juga berterima kasih sudah terpilih dan ini merupakan presiden untuk semua. Oh iya itu tadi. Ada simbol cium bendera juga nggak nanti besok ya kira-kira? Gimana? Oh nggak ada kalau dalam pelantikan itu sudah ketat waktunya dan nggak ada. Tapi saya berharap di Magelang ada itu karena itu bagian dari baik. Betul ya. Kalau itu sih pasti orang akan Nasionalisme tinggi Menantikan ya kan. sambil Terima kasih nangis. banyak Bang Ege. Ya, Terima kasih banyak Prof. atas waktunya Makasih. bersama kami di Apakan Indonesia Pagi.